Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa memasuki hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan dan semoga kita bisa sampai selesai umur panjang sehingga sampai di akhir bulan Ramadan. Pagi ini saya menyampaikan tentang pengenalan wakaf. Beberapa alasan. Yang pertama, momentum Ramadan, sehingga umat muslim sangat tinggi semangat berdermanya. Dan insya Allah kita meniru atau meneladani Rasulullah yang sedekahnya pada bulan Ramadan seperti angin bertiup, jadi tidak diperhitungkan sampai istilahnya begitu dikeluarkan tidak dihitung, tidak dipertimbangkan apa-apa. Yang kedua, hubungannya dengan berderma, ternyata rakyat Indonesia sangat suka berderma, khususnya umat muslim. Ada data yang menurut saya mengejutkan ya. Jadi ada indeks kedermawanan masyarakat Indonesia berdasarkan dari lembaga Charity Aid Foundation. Rakyat Indonesia atau negara Indonesia adalah negara ranking pertama yang rakyatnya suka berderma. Ranking pertama di seluruh dunia. Itu data pemeringkatan tahun 2024. Dan bukan hanya 1 tahun, ternyata ke belakang 7 tahun berturut-turut Indonesia nomor 1 sebagai rakyat atau sebagai negara yang rakyatnya suka berderma. Jadi indeksnya sampai kalau nggak salah sampai 70 sekian. Jadi itu hal yang sangat membanggakan dan hubungannya dengan wakaf. Jadi sebagian derma pastinya adalah berupa wakaf. Nah, sedikit dari survei itu, dari laporan itu 9 dari 10 rakyat yang disurvei itu berderma dengan harta atau dengan uang. Kemudian lebih dari 6 orang dari 10 itu berderma dengan waktu dan tenaga. Jadi ada derma yang bersifat materi dan kemudian atau uang, dan ada berderma beramal dengan waktu dan tenaga. Bapak Ibu yang mulia, yang saya hormati, kemudian pertimbangan lain saya menyampaikan adalah karena masih rendahnya literasi masalah wakaf. Jadi survei BWI tahun 2020 kalau nggak salah, literasi wakaf di seluruh Indonesia masih sangat rendah, di antara mungkin angka 54, indeksnya 54 poin dari 100.
Jadi masih setengahnya atau di pertengahan poinnya. Kemudian yang berikutnya, karena ini pengertian masalah hanya pengenalan, jadi saya tidak bisa membahas secara rinci. Barangkali memang perlu Ustadz yang kita undang untuk membahas ini secara lengkap dari segi fikih, dari segi amal bentuk, dari segi pengelolaan dan macam-macam. Yang poin berikutnya adalah definisi wakaf. Kata wakaf mungkin ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa Arab wakof, atau wakof yang artinya menahan atau berhenti atau diam. Nah, secara istilah artinya adalah penahanan hak milik suatu harta yang manfaatnya disalurkan untuk tujuan sosial atau keagamaan, sedangkan pokoknya tetap tidak boleh dipindahkan kepemilikannya, tidak boleh dijual, kemudian tidak boleh diwariskan atau dihibahkan. Jadi harta wakafnya tetap, nah hasilnya atau manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Bapak Ibu mungkin masih ingat ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, harta wakaf yang tidak diadministrasikan secara baik, secara negara, maka jatuh ke ahli waris dan ahli warisnya menjual aset tersebut. Itu sudah ya secara hukum sebetulnya tidak boleh, karena tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan, tidak boleh diwariskan. Nah, karena mungkin tidak ada administrasinya, kakeknya atau neneknya yang mewakafkan, tidak ada akte wakafnya, kemudian jatuh aset itu atau tanah itu yang ada benda wakafnya, ada bangunannya, mungkin berupa masjid, berupa madrasah, merupakan bagian besar dari harta waris, maka ikut terjual. Ada kasus ahli waris yang menjual masjid atau menjual madrasah. Itu adalah akibat dari wakaf yang tidak diadministrasikan secara baik, tidak mengikuti tata kelola harta wakaf. Dalam Islam, wakaf berarti menahan harta untuk dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum atas benda tersebut, kemudian manfaatnya disalurkan untuk namanya mauquf alaih, jadi penerima manfaat berupa misalnya fakir miskin atau kegiatan-kegiatan sosial yang memerlukan pendanaan dari hasil wakaf. Nah, sedikit sejarah riwayat tentang wakaf kita bisa telusur dari sirah Umar bin Khattab yang saat itu menerima kebun berupa kurma di Khaybar. Jadi Umar punya kebun kurma yang bagus, yang subur, yang menghasilkan bagus, dan beliau konsultasi atau menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Arti dari hadis kira-kira sebagai berikut:
Umar memperoleh tanah di Khaybar, lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Kemudian hadis yang kedua adalah wakaf dari sahabat Utsman bin Affan yang terkenal sampai sekarang adalah wakaf sumur Raumah, sumur yang dimiliki oleh Yahudi. Kemudian Rasulullah memerintahkan siapa yang mampu untuk membeli maka belilah sumur itu, karena sangat diperlukan airnya saat itu oleh para sahabat. Maka Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya siapa yang membeli sumur Raumah lalu menjadikannya untuk kaum muslimin, maka baginya balasan yang lebih baik darinya di surga. Setelah itu Utsman membeli separuh dari sumur itu, artinya digilir untuk memanfaatkan airnya. Satu hari bagiannya Utsman, kemudian satu hari lagi bagiannya pemilik lama, yaitu orang Yahudi. Karena sahabat Utsman menggratiskan atau membebaskan, tidak dipungut bayaran, maka rakyat atau warga saat itu berusaha untuk hanya ngangsu, hanya mengambil airnya pada hari-hari giliran Utsman. Maka Yahudi itu tidak memperoleh penghasilan, kemudian ditebus atau dibayar lagi separuhnya oleh sahabat Utsman. Ini adalah contoh wakaf berupa fasilitas publik yang diperuntukkan untuk masyarakat. Kemudian yang poin berikutnya adalah jenis-jenis wakaf. Secara selintas, menurut sifat harta yang diwakafkan, ada harta yang bersifat kekal atau harta tetap, istilah kita. Harta tetap berupa misalnya tanah, kemudian ada wakaf uang atau wakaf tunai yang sekarang sedang dimasyarakatkan, sedang digiatkan oleh lembaga-lembaga wakaf melalui BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang dengan uang itu bisa diinvestasikan kepada sektor-sektor yang produktif, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemasyarakatan. Kemudian ada juga berupa wakaf barang yang bergerak. Barang yang bergerak artinya benda yang mungkin apakah bersifat misalnya kendaraan, alat-alat kesehatan, alat-alat produksi, atau alat-alat lain yang menghasilkan. Jadi perbedaan utama wakaf tanah, kemudian wakaf uang dan wakaf benda bergerak mungkin pada sisi sifatnya. Kalau barang-barang yang tidak bergerak berupa tanah, selama ini sebagian besar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan sosial. Hanya sekolah, istilahnya ada 3M katanya,
masjid, madrasah, kemudian makam. Itu selama ini yang dikenal masyarakat wakaf tanah, peruntukannya hanya itu. Nah, berkembang setelahnya, maka menjadi tanah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Ada pertanian, ada peternakan, kemudian ada hal-hal produktif lain yang lebih bermanfaat atau lebih menghasilkan yang lebih besar. Sedikit tentang wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara produktif atau diinvestasikan sehingga harta wakaf menghasilkan keuntungan yang terus-menerus. Jadi hartanya diinvestasikan, kemudian hasilnya yang dimanfaatkan, yang diambil. Karakteristiknya aset pokoknya tetap. Memang itu yang menjadi syarat wakaf, pengelolaan harta wakaf adalah harta wakaf tidak boleh berkurang. Makanya kalau pengelola, istilahnya nazir, itu bertanggung jawab penuh. Dia bertanggung jawab tidak boleh harta wakaf itu berkurang, tidak boleh susut nilainya, tidak boleh juga malah hilang atau sejenisnya. Kemudian manfaatnya dikelola oleh usaha yang produktif dan tadi hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan umat. Contoh praktek wakaf ini sejak zaman Rasulullah tadi sudah ada contoh kasus dari 2 sahabat. Kemudian yang era-era modern pengelolaan wakaf berkembang menjadi yang lebih canggih istilahnya ya. Dimulai dari yang terkenal adalah Universitas Al-Azhar Kairo yang mengelola harta wakaf yang sangat besar dengan nilai pernah mencapai 1/3 dari dana yang dikelola oleh negara Mesir. Jadi itu sangat besar ya. Mungkin kalau di sini 1/3 dari APBN itu adalah aset Al-Azhar Kairo. Berupa apa? Bermacam-macam. Sampai bank, ada properti, ada tanah pertanian, yang paling besar adalah sawah tanah pertanian, kemudian ada properti dan ada lembaga keuangan. Manfaatnya dinikmati oleh masyarakat. Jadi kalau nggak salah tahun 2021 Al-Azhar bisa menerima 110.000 mahasiswa yang gratis dan dibiayai dari hasil wakaf. Jadi sebagai beasiswa 110.000 dalam satu angkatan mahasiswa dibiayai kuliahnya secara gratis. Dan mungkin belakangan negara-negara barat juga mengadop model-model wakaf ini dalam bentuk endowment fund. Jadi universitas membentuk dana abadi, kemudian hasilnya dipakai untuk membiayai pendidikan dan pengembangan. Yang terkenal adalah universitas di Amerika, saya lupa namanya, Harvard, benar Pak. Harvard mengelola endowment fund itu sampai 55, sekian, 55,6 kalau nggak salah miliar dolar. Itu besar sekali kalau dirupiahkan kali 55,6 miliar dolar kali 16.000 atau kali 17.000, berapa triliun itu, ratusan triliun, sangat besar. Kemudian ada, itu yang paling besar mungkin ya, ada universitas-universitas lain yang lembaganya
mengelola dana endowment juga sangat besar. Yang berikutnya sekarang berkembang namanya wakaf uang. Wakaf uang itu kita mengelola atau kita menerima wakaf dalam bentuk uang yang itu nazir nantinya akan dimanfaatkan untuk hal produktif, dan rumusnya sama, uangnya tidak boleh berkurang, jadi usahanya itu tidak boleh rugi. Makanya tanggung jawab nazir sangat berat. Apa-apa yang dikelola, apa-apa yang dimanfaatkan atau apa-apa yang diterima dari pewakaf itu tidak boleh rugi. Nah, masalahnya siapa yang berani menjamin bahwa usaha itu untung? Maka ada asuransi, tapi sampai sekarang dalam prakteknya asuransi syariah belum berani menjamin atau mengcover masalah kerugian dari pengelolaan wakaf. Jadi wakaf uang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan aman. Selama ini masih disalurkan melalui sukuk, meskipun hasilnya relatif kecil, tapi aman, tidak menyusut nilainya dan tidak rugi. Mungkin sebagai penutup, insya Allah Masjid atau Yayasan Al-Aqsa Permata Bintaro akan membentuk atau sudah membentuk lembaga wakaf, Badan Wakaf Al-Aqsa Permata Bintaro, dan kegiatannya insya Allah sudah kita mulai dari toko yang semula milik koperasi, milik anggota, maka sekarang menjadi kegiatan pengelolaan harta wakaf dari dana yang diwakafkan oleh anggota lama kepada masjid, dikelola menjadi harta wakaf. Kegiatan yang lainnya Pak Askal mengelola, dan Pak satu tim ya, mengelola kerjasama dengan pesantren di Bogor berupa penggemukan domba yang tahun lalu sudah dimulai dengan 50 ekor. Tahun ini alhamdulillah bisa naik menjadi 150 ekor domba digemukan, kemudian nanti untuk hari atau untuk penggunaan dijual di hari raya kurban. Sebagian dijual untuk jamaah kita, sebagian dijual di luar oleh pesantren tersebut. Jadi dengan investasi itu tahun lalu alhamdulillah mungkin netnya bisa 18% dari modal selama 4 bulan. Kalau 18% sudah bagus untuk investasi, dan mudah-mudahan tahun ini bisa bertahan, maksudnya bisa di level itu, return yang produktif dan insya Allah aman. Ke depan barangkali kita banyak sektor-sektor lain yang akan kita coba untuk dibiayai dari wakaf produktif. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah yang utama untuk membiayai operasional masjid kita ini, sehingga kegiatan-kegiatan operasional keseluruhan, bukan hanya untuk peribadatan, tapi juga untuk sosial, santunan, sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain bisa dibiayai dari hasil-hasil pengembangan atau pengelolaan wakaf. Yang kegiatan tersebut selama ini kita masih mengandalkan dari hasil kenceleng istilahnya, atau dari hasil
transfer sedekah Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita bisa juga mengadakan acara, mungkin apakah ceramah atau sejenisnya untuk sosialisasi kegiatan wakaf kita, kemudian untuk menambah juga pengetahuan kepada masyarakat, menaikkan literasi tadi yang masih rendah, sehingga wakaf menjadi bagian dari distribusi kekayaan, distribusi kesejahteraan yang selama ini mungkin masih berupa zakat dan infak. Maka kita juga mengembangkan salah satu pilarnya adalah wakaf. Mungkin itu sebagai istilahnya pengantar atau pengetahuan tentang wakaf, mudah-mudahan memancing keingintahuan Bapak Ibu mendalami wakaf, dan insya Allah kita akan mengembangkan lembaga wakaf itu di masjid kita ini. Terima kasih, mohon maaf atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.